Rivalitas pendukung suatu tim memang seringkali terjadi di luar Nurul. Klub, manajer, dan pemain mungkin sudah menutup musim lalu dengan ikhlas dan mulai menatap ke depan. Tapi pendukung lebih susah untuk move on. Seperti fans Manchester United, Liverpool, Manchester City, dan Chelsea. Kemenangan Arsenal di Premier League musim ini menyatukan mereka jadi pendukung dadakan PSG di final Piala Champions akhir pekan ini. Kita bahas dengan riang gembira bersama Mata Bola. Manajer baru Manchester City mungkin sedang memandangi foto junior Kropi yang awalnya memberikan asa baru setelah mencetak gol ke gawang Arsenal pekan ke-32 yang membawa Bournemouth menang atas Arsenal. Tapi justru dia juga yang memperkaos gawang Donnarumma di rumahnya sendiri pada pekan ke-37 yang menyebabkan klub biru langit itu kehilangan harapan sehingga minggu ke-38 mereka main setengah hati dan ditumbangkan Aston Villa. Mungkin kini mereka sedang meratapi nasibnya sambil memandangi 20 piala yang dihasilkan. Pep Guardiola selama 6 tahun membesutnya, piala-piala itu kini menatap sinis. Menyaksikan Enzo Maresca, apakah dia bisa mendatangkan piala lagi pada tahun-tahun berikutnya atau tidak. Belum lagi isu Erling Haaland yang konon ingin hengkang kalau tak lagi dimanajeri Pep Guardiola. Dan Guardiola sendiri sampai ngambek dan merencanakan pergi sebelum waktunya. Dia frustasi karena sudah dilunjaki anak didikannya Mikel Arteta. Sampai-sampai dia minta dibotakin rambutnya ke tukang cukur asal Garut yang mangkal di bawah pohon rindang dekat Stadion Etihad. Ia memutuskan mengakhiri jabatan kepelatihannya yang seharusnya baru berakhir pada bulan Juni 2027. Namun 2 tahun puasa gelar mungkin bagi dia adalah kemunduran setelah 4 musim sebelumnya selalu menjadi penguasa Premier League. Ya, Manchester City mungkin sekarang sedang sibuk menata timnya sambil menganalisa ulang pertandingan-pertandingan. Arsenal yang menyebabkan mereka juara dengan rekor tak ada pemain yang kartu merah atau kebobolan melalui penalti sepanjang musim. Mereka harus membuat Donnarumma lebih hebat dari David Raya karena gajinya hampir 2 kali lipat dari si brewok yang mencatatkan clean sheet 19 pertandingan dan membawa Arsenal juara. Manajemen City sadar keterpurukan saudara tiri yang tak pernah akur Manchester United membuat setan merah terpuruk cukup lama pas ditinggal manajer karismatiknya Sir Alex Ferguson. Jangan sampai mereka alami dan mengembalikan mereka ke setelan pabrik seperti tahun-tahun sebelum diambil alih pengusaha kaya asal Uni Emirat Arab itu. Kelonggaran finansial yang diberikan sang bos Arabnya merupakan sebuah sumber daya yang dapat dimaksimalkan untuk mendapat prestasi. Seperti halnya Arteta, Enzo Maresca juga pernah menjadi asisten Pep Guardiola di tim utama Manchester City. Ia juga pernah menangani Chelsea pada Juli 2024 dengan kontrak 5 tahun. Ia membawa klub tersebut menjuarai UEFA Conference League dan Piala Dunia antar klub FIFA. Namun, ia sepakat berpisah dengan klub lebih cepat pada 1 Januari tahun 2026 setelah 18 bulan bertugas akibat konflik internal dan inkonsistensi performanya. Lalu, Manchester United. Michael Carrick mungkin sedang menyontek strategi Mikel Arteta yang dapat membangkitkan Arsenal dalam kurun 5 tahun. Ia juga sebelumnya pemain ternama di Manchester United, sebagaimana Arteta yang dulunya pemain Arsenal. Manchester United punya nama besar yang jauh lebih besar dari Arsenal. Setidaknya, tahun kemarin mereka sudah finish di urutan ketiga, yang 2 tahun sebelumnya sempat menghuni posisi 8 dan ke-15. Tentu, itu posisi yang memalukan bagi setan merah yang ketika dibesut Alex Ferguson, memenangkan 13 gelar dalam kurun waktu 1993-2013. Berdasarkan taksiran majalah Forbes, Manchester United merupakan klub yang paling tinggi nilai skuadnya dengan nilai sekitar 107,13 triliun rupiah. Diikuti Liverpool 87,75 triliun rupiah dan Manchester City 86,12 triliun rupiah. Mereka juga punya Bruno Fernandes yang terpilih menjadi pemain terbaik musim lalu. Setelah sempat menjadi pelatih interim pasca pemecatan Ole Gunnar Solskjaer pada 2021, Carrick kembali ditunjuk sebagai pelatih di Old Trafford, menyusul kepergian Ruben Amorim. Dari 15 pertandingan awal kepemimpinannya, Carrick mencatatkan performa luar biasa dengan 10 kemenangan, 3 hasil imbang,
dan hanya 2 kekalahan, yang sukses mengamankan tiket Liga Champions bagi Setan Merah. Semoga saja itu modal yang cukup untuk bertarung lagi di musim depan. Berikutnya, Liverpool. Oh, ternyata si merah Liverpool kali ini di bawah Aston Villa ya. Sabar, ranking 5 masih lebih baik dari ranking ke-6, kata Cak Lontong. Ngepasin untuk ada di ranking 5 itu susah loh. Kebagusan bisa jadi ke-4, atau terlalu jelek bisa ke-6. Jadi, bersiaplah dengan realita kalau Liverpool sudah tidak di tangan Jurgen Klopp lagi. Arne Slot lumayanlah pernah membawa Feyenoord menjuarai gelar Eredivisie serta mencapai final UEFA Conference League. Arne Slot kini mungkin sedang berpikir keras, sampai-sampai kepalanya botak karena mesin otaknya panas hingga naik ke kepala. Ia harus memaksimalkan Alexander Isak yang dibeli dari Newcastle United senilai 145 juta euro. Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen senilai 125 juta euro dan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt 95 juta euro agar berbanding lurus dengan hasilnya di papan klasemen. Meski secara finansial terkaya kedua setelah Setan Merah, namun pembelian yang tak efektif itu akan terasa memalukan. Jangan sampai kekalahan 2-4 dari Aston Villa yang secara finansial nilainya hanya sekitar 1/4 dari si Merah, mendudukannya di klasemen akhir di bawahnya tak terulang lagi di musim depan. Ya nggak apa-apa, botak juga keren kok. Yang penting, jangan sampai prestasi Liverpool ikut botak, seperti hutan Papua yang gundul karena diubah jadi kebun sawit. Liverpool memang suka angin-anginan. Kalau musim bagus, dia akan mantap sepanjang musim. Tapi kalau lagi jelek, ia terseok-seok juga meski gelar domestik dan Eropanya bejibun beda tipis sama Manchester United. Apalagi dengan rencana kepindahan Muhammad Salah yang tak bersalah. Jadi, Pak Botak asal Belanda itu harus benar-benar dapat memaksimalkan ketiga pemain berbandrol triliunan tersebut. Dan yang berikutnya, si biru Chelsea. Tim asal London Barat ini perlu diperhitungkan nggak ya? Sepertinya si biru yang dulu jaya zamannya Roman Abramovich dan Jose Mourinho. Yang pertama itu sedang tenggelam, ketutup Brighton dan Brentford. Angka klasmennya udah ada di 2 digit. Musim lalu, dengan total nilai transfer 328 juta euro, hanya menempatkannya di urutan ke-10. Arsenal yang hanya belanja 320 juta euro mampu jadi juara. Pelatih resmi Chelsea untuk musim 2026 adalah Xabi Alonso. Ia ditunjuk oleh manajemen The Blues dengan durasi kontrak selama 4 tahun dan dijadwalkan mulai menahkodai skuad utama pada 1 Juli 2026. Sebagai pemain, Alonso jauh lebih hebat dari Arteta yang malah dianaktirikan di skuad timnas Spanyol. Alonso harusnya dia bisa membuat garis linier antara prestasinya sebagai pemain dan sebagai pelatih. Meskipun ia terbilang gagal membesut Real Madrid setelah menggantikan Carlo Ancelotti, tetapi ia pernah berhasil membawa Bayer Leverkusen finish di peringkat ke-6 pada musim pertamanya setelah mengangkat tim itu dari jurang degradasi. Pada musim 2023-2024, ia bahkan memutus kutukan Leverkusen dengan menjuarai Bundesliga tanpa tersentuh kekalahan satu kali pun, sekaligus mengawinkannya dengan trofi DFB Pokal. Seperti lirik lagu Bunga Citra Lestari, yang lalu sudahlah berlalu. Beli pemain mahal, tapi hasilnya jeblok. Tapi setidaknya tak sendirian, masih ada Liverpool yang mengalami nasib lebih parah. Mereka menghabiskan 511 juta euro dan start sebagai juara Premier League sebelumnya. Tetapi, finish hanya di urutan ke-5. Alonso tak boleh meneruskan tradisi manajer sebelumnya. Dan jangan sampai Joao Pedro jadi kabur ke Barcelona. Begitulah mungkin yang sedang dipersiapkan The Big Six Premier League di luar Tottenham Hotspur yang baru saja narik nafas dalam-dalam setelah berhasil melewati lobang degradasi. Namun, sepertinya perjuangan tim sedang tak sejalan dengan fans dan pendukung setianya. Ketika mereka secara berjamaah menyontek strategi Arteta, pendukungnya malah sedang kelain hati menjadi pendukung dadakan Paris Saint-Germain, saking tak ikhlasnya melihat Arsenal mengangkat trofi. Apalagi ini trofi champion. Ternyata Arsenal yang menjuarai Premier League dan menjadi finalis Piala Champions musim ini menjadi alat pemersatu para pendukung Setan Merah, para pendukung Manchester City, para pendukung si Merah, dan para pendukung si Biru Chelsea. Ya,
Rivalitas pendukung suatu tim memang seringkali di luar nurul. Padahal, kalaupun Arsenal kalah dari PSG, mereka juga tak akan diajak ikut berpesta. Paling hanya dikasih remah-remah ranginang dalam kaleng konghuan. Tapi tak apalah, pendukung bola bebas-bebas aja memilih mau mendukung mana. Mau setia atau tidak juga tak masalah, toh mereka tak dijanjikan MBG dari tim kesayangannya. Tapi mereka harus ingat, jangan sampai iuran BPJS belum dibayar. Karena kalau Arsenal yang menang, bisa-bisa ada yang stroke dadakan. Sekian ulasan Mata Bola tentang persiapan The Big Six untuk menghadapi Premier League musim depan. Terima kasih dan salam.